Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Muh ya guys ya. Pada kesempatan kali ini Bang Muh bakal menceritakan tentang negara Jepang ya guys ya. Jepang ini memang sedang mengalami penurunan populasi ya guys ya. Akan tetapi negara Jepang ini sedang mendapatkan ancaman yang sangat berbahaya ya guys ya. Akankah negara Jepang ini akan punah? Mari kita simak ya guys ya. Nah, di negara Jepang ini sedang mendapat ancaman alam yang sangat mematikan ya guys ya, yaitu gempa besar dan tsunami Palung Nenkai. Yang pertama-tama Bang Muh bakal menjelaskan tentang ancaman yang tak terlihat ya guys ya. Nenkai Trough atau Palung Nenkai adalah sebuah zona subduksi yang terletak di bawah laut Jepang ya guys ya, menyimpan potensi bencana alam yang sangat besar sekali ya guys ya. Salah satu ancaman paling menakutkan yang terkait dengan Nenkai Trough adalah terjadinya gempa bumi besar atau megaquake yang dapat memicu tsunami yang dahsyat ya guys ya. Sering disebut-sebut sebagai salah satu ancaman seismik terbesar di dunia ya guys ya. Gempa bumi di Nenkai Trough berpotensi mengguncang seluruh wilayah di Jepang ya guys ya, dengan dampak yang bisa berlangsung berhari-hari hingga berbulan-bulan. Walaupun Jepang memang memiliki salah satu sistem mitigasi bencana yang paling maju di dunia, potensi kerusakan yang dapat dihasilkan oleh gempa dan tsunami ini tetap menjadi sumber kekhawatiran yang besar ya guys ya. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Nenkai Trough berbahaya? Kita harus memahami dulu ya guys ya. Sebelumnya, Nenkai Trough atau Palung Nenkai adalah zona subduksi yang terletak di sepanjang pantai selatan Jepang, di mana lempeng Filipina bergerak menuju utara dan menyusup di bawah lempeng Eurasia. Ini adalah proses geologis yang biasa terjadi di zona subduksi, di mana satu lempeng tektonik bergerak ke bawah lempeng lainnya, menyebabkan penumpukan stres di sepanjang sambungan atau zona gesek antara kedua lempeng tersebut ya guys ya. Segempa bumi yang dikenal sebagai megaquake, pergeseran di bawah laut di sepanjang Nenkai Trough tidak hanya mengakibatkan guncangan gempa bumi yang dahsyat ya guys ya, tetapi juga dapat menciptakan gelombang tsunami yang besar yang melanda pesisir Jepang dalam hitungan menit setelah gempa terjadi ya guys ya. Lalu, siklus seismik dan peristiwa historis. Sejarah gempa besar di Nenkai Trough menunjukkan bahwa peristiwa besar ini terjadi dalam siklus yang cukup teratur ya guys ya. Sebagai contoh, peristiwa besar yang terakhir terjadi pada tahun 1946 yang bernama gempa Showa Nenkai, yang memiliki magnitudo 8,1 dan menyebabkan kerusakan luas di pesisir Jepang. Sebelumnya, pada tahun 1707, gempa Nenkai menyebabkan tsunami yang menghancurkan wilayah pesisir. Penting untuk dicatat ya guys ya, bahwa siklus ini meskipun memiliki variasi, cenderung terjadi setiap 100 hingga 150 tahun sekali ya guys ya. Berdasarkan data historis, para ilmuwan memprediksi bahwa Nenkai Trough berada dalam periode penumpukan stres, yang berarti bahwa potensi terjadi megaquake semakin meningkat dalam beberapa dekade mendatang. Apa sebenarnya dampak Nenkai Trough, megaquake, dan tsunami? Yang pertama yaitu guys ya, gempa bumi yang dahsyat. Nah, gempa bumi yang terjadi akibat pergeseran besar di bawah laut sepanjang Nenkai Trough dapat memiliki sebesar 8 hingga 9 skala Richter ya guys ya. Guncangan hebat ini akan menyebabkan kehancuran masif di wilayah pesisir Jepang. Bangunan yang tidak tahan gempa, jembatan, dan infrastruktur lainnya kemungkinan besar akan hancur, mengakibatkan kerugian material yang sangat besar. Guncangan gempa ini akan dirasakan di seluruh wilayah Jepang, termasuk kota-kota besar seperti Osaka, Kobe, dan Kyoto, yang semuanya terletak di sepanjang pantai selatan. Lalu dampak dari Nenkai Trough adalah tsunami besar. Salah satu ancaman paling mematikan yang tidak bisa dihindari dari Jepang adalah
tsunami besar yang menyertainya. Tsunami ini akan bergerak dengan kecepatan tinggi di atas permukaan laut setelah gempa terjadi dan akan mencapai pesisir Jepang dalam waktu singkat. Gelombang tsunami diperkirakan akan mencapai ketinggian lebih dari 30 meter di beberapa lokasi, merusak wilayah di pesisir dan menggenangi kota-kota besar. Mengingat pesisir Jepang yang padat penduduk dan ekonomi yang berkembang pesat, tsunami ini berpotensi menyebabkan kerusakan yang sangat besar, baik terhadap infrastruktur maupun kehidupan manusia ya guys ya. Beberapa kota seperti Shikoku dan Wakayama akan menjadi daerah yang sangat rentan terhadap gelombang besar ini ya guys ya. Lalu dampak dari Nankai Trough adalah kerusakan ekonomi dan sosial. Selain kerusakan fisik dan material, dampak ekonomi dari bencana ini akan sangat besar. Jepang adalah negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia, dan setiap gangguan besar terhadap infrastrukturnya seperti pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api dapat memiliki dampak yang meluas, sehingga 30 juta orang di daerah metropolitan Kansai, yaitu lebih tepatnya terletak pada Osaka, Kobe, dan Kyoto, akan terpengaruh langsung oleh gempa dan tsunami ini, menyebabkan gangguan besar dan kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak sosial bencana ini juga dapat berupa trauma psikologis bagi para korban dan keluarga yang kehilangan orang tercintanya. Selain itu juga, proses pemulihan pasca bencana akan memakan waktu yang sangat lama ya guys ya, dengan kemungkinan besarnya dislokasi besar-besaran dan terhambatnya upaya bantuan ya guys ya. Apa upaya Jepang dalam menghadapi Nankai Trough ini ya guys ya? Yang pertama ada upaya mitigasi. Nah, memiliki sistem peringatan dini yang sangat maju untuk mendeteksi gempa bumi. Jepang memiliki sistem peringatan dini yang sangat maju untuk mendeteksi gempa bumi dan memberikan peringatan beberapa detik sebelum guncangan gempa terasa. Teknologi ini menggunakan jaringan sensor seismik yang tersebar di seluruh negara. Kemungkinan pemerintah dan warga untuk melakukan tindakan evakuasi dengan lebih cepat. Namun, meskipun peringatan dini dapat mengurangi dampak gempa, tsunami adalah ancaman yang lebih sulit untuk diprediksi secara akurat karena tsunami dapat mencapai pesisir dalam waktu setelah gempa terjadi. Lalu upaya yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur tahan gempa. Salah satu upaya mitigasi yang paling signifikan di Jepang adalah pembangunan infrastruktur yang tahan gempa. Jepang telah memimpin dunia dalam pengembangan teknik konstruksi untuk bangunan dan infrastrukturnya yang dapat bertahan dari guncangan hebat. Lalu upaya dari Nankai Trough dari negara Jepang adalah riset dan pemantauan aktif terhadap Nankai Trough. Ilmuwan Jepang terus melakukan pemantauan intensif terhadap aktivitas seismik di sepanjang Nankai Trough menggunakan teknologi seismometer dan permodelan komputer canggih. Para penelitian berusaha untuk memprediksikan waktu dan kekuatan gempa yang mungkin terjadi. Pemantauan ini memungkinkan otoritas untuk memberikan peringatan lebih awal jika ada gejala-gejala aktivitas seismik yang mencurigakan. Jadi kesimpulannya ya guys ya, meskipun Jepang telah berupaya keras untuk mengurangi dampak dari potensi besar bencana alam yang diakibatkan oleh Nankai Trough, megaquake, dan tsunami, ancaman yang ditimbulkan tetap sangat besar. Dengan siklus gempa yang teratur dan penumpukan stres yang terus berlangsung di zona subduksi ini, kemungkinan terjadinya bencana alam yang sangat besar di masa depan adalah hal yang perlu diwaspadai. Kesiapsiagaannya, pendidikan masyarakat, serta teknologi yang canggih Jepang dalam mitigasi bencana akan sangat membantu dan mengurangi dampak kerusakan yang mungkin terjadi. Namun, kesadaran akan pentingnya persiapan dan penguatan infrastruktur tetap menjadi kunci meminimalkan kerugian jiwa dan harta benda ketika ancaman ini akhirnya terwujud. Jepang memperingatkan gempa besar yang terjadi di Palung Nankai, bom waktu tektonik yang bisa menewaskan 300 orang, memicu tsunami besar. Laporan yang diakses oleh kantor berita Reuters mengatakan ekonomi negara Jepang bisa kehilangan sebanyak 1,81 triliun dolar ya guys ya. Jika peristiwa seperti itu terjadi, jumlah tersebut setara dengan 270,3 triliun yen atau hampir setengah dari total penduduk domestik bruto PDB negara itu dan lebih tinggi dari perkiraan awal 214,2.
karena diperkirakan baru memperhitungkan tekanan dan data medan dan data tanah yang diperbaharui yang telah meluas area banjir yang diantisipasi sesuai laporan kabinet baru. Dalam skenario terburuk dari potensi gempa berkekuatan 9 magnitudo, Jepang dapat menghadapi 1,23 juta pengungsi yang mengejutkan, yang merupakan sekitar 10% dari total populasi di dunia. Jika gempa semacam itu melanda larut malam selama musim dingin, sebanyak 298.000 orang bisa kehilangan nyawa. Jepang adalah salah satu negara paling rawan gempa di dunia, dan pemerintah melihat sekitar 80% kemungkinan gempa bumi berkekuatan 8 hingga 9 skala Richter di sepanjang zona dasar laut yang bergetar yang dikenal sebagai Palung Nenkai. Palung ini berada di lepas pantai Pasifik barat daya Jepang dan membentang sekitar 900 km atau 600 mil, di mana lempeng laut Filipina tersubduksi di bawah lempeng Eurasia. Akumulasi regangan tektonik dapat mengakibatkan gempa besar kira-kira sekali dalam 100 hingga 150 tahun. Gempa berkekuatan 9 skala Richter pada tahun 2011 yang memicu tsunami dahsyat dan peleburan 3 reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir di timur laut Jepang telah menewaskan 15.000 orang dalam data 2011 tahun silam. Akankah negara Jepang ini akan punah jika Nenkai Trough ini marah? Cukup sekian yang dapat Bang Mo sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mo cabut, Bang Mo pamit.